Ini saya tunjukkan lagi, penegasannya adalah dan kita sediakan ruang keluarga untuk mereka ketika mau menonton TV atau mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kang Bangun semua, kembali lagi dengan saya Sony Sutarsa. Hari ini kita mau mereview salah satu bangunan yang dibangun oleh tim ngebangunrumah.com, di mana gaya rumah ini yaitu fasadnya itu modelnya adalah Skandinavia. Nah, teman-teman bisa lihat dari mulai gerbang depan ya, teman-teman. Nah, di sini untuk tiang-tiangnya ini kita menggunakan holo 2x4, teman-teman, dengan warna cat hitam coating ya. Dan ini sistem bukanya itu adalah dilipat, teman-teman. Nah, kenapa memilih lipat? Karena area carportnya tidak terlalu luas, teman-teman. Kalau seandainya menggunakan pintu dorong, terlalu makan tempat. Maka itu pemilik rumahnya memilih konsep pagar lipat. Oke, kita masuk. Di area carport kita bisa lihat pemilihan warna teras yang bernuansa abu-abu. Karena model rumah ini yang saya sampaikan tadi itu berkarakter Skandinavia, di mana karakter Skandinavia ini lebih ke sifat alami ya. Warna motif abu-abu batu, warna motif kayu, jendelanya itu sendiri kombinasi hitam. Selain itu juga di atasnya ini ada kanopi, di mana atapnya sendiri menggunakan alderon, jadi tidak panas. Selain itu juga menggunakan holo galvanis ukuran 4x6. Oke, kita masuk, teman-teman. Nah, inilah gaya yang bernuansa Skandinavia, berkarakter Skandinavia. Ciri-cirinya dari warna catnya pasti kombinasinya yang saya sampaikan tadi, abu-abu. Kalau kita lihat di atas ada lampu baret, dia ada di topian beton ya, teman-teman semua. Nah, selain itu juga di sini ada pintu besi, di mana pintu besi ini kalau seandainya ada nyamuk segala macam dan keamanannya lebih terjaga ya. Dan kombinasinya tetap warna hitam. Ini bukti penegasan bahwa Skandinavia memiliki karakter alami dan memberikan nuansa sejuk dan nyaman untuk penghuninya. Oke, kita ke dalam. Baik, teman-teman semua, ini adalah pintu utamanya, di mana dia berwarna putih ke krem-kreman dengan kombinasi hitam. Dan handle-nya sendiri ini memberikan kesan elegan ketika kita pegang. Nah, teman-teman bisa lihat kayunya ini adalah meranti open ya, jadi yang sudah kering. Tampilan pintu itu sama mempengaruhi satu ruangan, di mana kita sedang berada di ruangan tamu, teman-teman. Jadi kalau seandainya ada tamu masuk, disediakan sofa oleh pemilik rumah di sini, ya. Jadi tidak mengganggu privasi ruangan keluarga atau ruangan lainnya. Nah, teman-teman bisa lihat juga di sini ada partisi yang dimana dilapisi oleh HPL dan blockboard. Bahan mentahnya ini adalah blockboard. Terlihat estetik dan cozy, ya, dimana nuansa Skandinavianya lebih menonjol. Karena sekali lagi saya sampaikan, karakter Skandinavia itu adalah alami, sehingga ketika dia bermotif kayu akan memberikan nuansa sejuk dan nyaman. Sobat Kang Bangun, kita sedang berada di ruang keluarga, di mana fungsinya disinilah tempat berkumpulnya ayah, ibu, anak berkomunikasi biasanya. Ya, di sini biasanya ada TV, pajangan, dan lain-lain. Ini lumayan luas, teman-teman. Fungsi ruang tamu ini memberikan kesan estetika suatu bangunan rumah, di mana tanpa ada ruang keluarga, rumah itu kayaknya sepi, tidak berpenghuni, karena bisa masing-masing kan. Nah, panjang ruang keluarga ini adalah 5 meter, teman-teman. Dari ujung dinding sini sampai ujung dinding sana. Jadi lumayan luas ya. Kita bisa naruh TV, kita bisa naruh sofa atau kasur untuk menonton TV dan lain-lain. Disinilah terjadi aktivitas sebuah keluarga dan memberikan kenyamanan
untuk penghuninya sendiri. Bukan hanya sekedar bangunannya yang bagus, tapi suatu ruangan itu memberikan dampak positif terhadap bangunan itu sendiri, terutama adalah pemiliknya. Ini adalah kamar tamu. Biasanya untuk sobat yang bangun semua, kalau seandainya ada orang tua atau mertua kita nginep di rumah kita, ya harus ada kamar khusus. Nah, ini salah satunya. Ini warna catnya itu sama dengan warna pintunya, dimana memberikan penerangan yang memang sangat sejuk dan nyaman gitu. Nah, untuk kamar ini sendiri, ini luasannya nggak terlalu besar, hanya 2,5 kali 2,5. Jadi ini itu untuk kamar tamu teman-teman semua. Oke. Nah, ini kita bisa lihat ceilingnya tuh. Ceilingnya ini lumayan tinggi ya, karena ini bawaan bangunan awal dimana tingginya 4 meter. Kenapa ceiling itu harus tinggi? Supaya udaranya juga nyaman. Kalau seandainya ceilingnya terlalu pendek, pengap dan panas. Jadi tetap suatu bangunan itu harus ada sirkulasi udara, baik itu jendela, baik itu lubang angin, ataupun sirkulasi udara dari lantai 2-nya sendiri, dan area taman dan area terbuka. Tidak bisa suatu bangunan hanya penuh dengan ruangan-ruangan. Ya, apalagi model rumah ini adalah Skandinavia. Oke, nah teman-teman bisa lihat, nah disinilah aktivitas penghuni rumah untuk menyediakan makan, mencuci piring, serta beraktivitas lainnya. Ya biasanya ibu rumah tangga nih ya. Kenapa jarak meja dapur dengan ruang keluarga itu sangat dekat? Ketika memasak, ibunya bisa memantau anaknya, ya kan? Ketika anaknya sedang bermain dan lain-lain, apalagi kalau seandainya kita masih memiliki anak bayi, itu salah satu fungsinya. Kita bisa lihat lagi. Ini adalah yang saya sampaikan tadi, area taman terbuka teman-teman. Ya, jadi dari lantai 2 sana sampai ke lantai 1 areanya memang kebuka. Dan ada tangga untuk akses ke toren sebagai maintenance. Nah, disinilah terjadi pertukaran udara, baik udara kotor dan udara bersih. Ketika asap, memasak, dan lain-lain langsung ke lantai 2. Oke, kita lihat kamar mandinya teman-teman. Nah, di sini teman-teman tidak menyadari kan ada kamar mandi. Kamar mandi ini terletak di bawah tangga. Untuk sebuah luasan tanah yang tidak terlalu besar, kita harus pintar memilih tata ruang. Kamar mandi, kamar, ruang keluarga. Nah, salah satunya buktinya adalah kamar mandi ini. Dia terletak di bawah tangga, jadi tidak memakan tempat. Selain itu juga tersembunyi. Nah, ya. Siapa yang menyangka bahwa di bawah tangga ini ada kamar mandi? Kalau bukan pemilik rumahnya. Nah, salah satu efisiensi dan efektivitas denah dan ruangan di saat perencanaan bangun rumah. Oke teman-teman, kita ke lantai 2. Nah, kita siap-siap ke lantai 2, tapi sebelum kita ke lantai 2, di sini ada yang menarik terkait dengan model materialnya. Apa itu? Keramik tangganya teman-teman. Balik lagi bahwa penegasan dalam konsep model rumah Skandinavia adalah alami. Ini saya tunjukkan lagi, penegasannya adalah motif kayu dan railing yang berwarna hitam. Betul. Di sini ruangan kita benar-benar tegas, interior ruangannya benar-benar tegas bahwa konsep rumahnya ini harus sejalan dengan pasar. Baik, kita ke atas. Kita sedang berada di lantai 2, tempatnya ngumpul anak-anak kita. Ya, bisa disebut ini ruang keluarga kedua. Sebelum saya jelaskan terkait ruang keluarga, saya mau bahas dulu railing yang warna hitam ini. Material awalnya adalah menggunakan holo juga. Tapi ini holo 4x6, ini holo 2x4. Sama galvanis dan antikara. Oke, kita langsung ke ruang keluarganya. Nah, di sini ruang keluarga, di mana di kanan kiri kita ada kamar anak-anak kita, dan kita sediakan ruang keluarga untuk mereka ketika mau menonton TV atau mengerjakan tugas belajar sama-sama. Ya, boleh kita masuk. Nah,
Untuk kamarnya sendiri ini ukuran 2,5 kali 2,5 teman-teman. Dan lebih unik yang saya sampaikan tadi adalah pintu penghubung antara kamar 1 dan kamar 2, sehingga mereka lebih dekat. Nah, di kamar ini juga kami memberikan warna biru karena anaknya pemilik rumah ini senangnya warna biru. Nah, di sini juga ada jendela untuk pencahayaannya dengan kombinasi warna hitam. Nah, jadi udara masuk ketika bangun pagi dan lain-lain. Nah, ini kamar satunya teman-teman. Untuk warna pintunya semua sama, kekrem-kreman, dan semua meranti oven ya teman-teman. Oke. Ya, kamar mandi satu lagi teman-teman. Di sini ada shower, ada kloset dan jet showernya ya. Oke, kamar mandinya lumayan luas. Ini 2 kali 1,5. Di sini juga ada kamar utamanya. Warna catnya juga berbeda. Warnanya itu warna krem kecoklat-coklatan, jadi memberikan kesejukan. Nah, ini kamar utamanya nih, kamar ibu bapaknya nih. Luasannya berapa? Itu 3 kali 4 meter. Gitu. Nah, kita ke ruangan terakhir di rumah ini. Apa itu? Ruangan laundry room. Dimana di sini tempat nyuci, tinggal jemur, ada cahaya masuk, skylight, serta yang saya sampaikan tadi, akses untuk maintain, storen dan lain-lain. Ini bisa dibuka, ketika hujan pun airnya bisa masuk, teman-teman bisa lihat semua. Jadi lengkap ya. Dari mulai ruang tamu, ruang keluarga anak-anak, kamar tamu, dapur, serta lain-lainnya. Semua media di rumah ini kami sediakan dari sisi ruangan interior atau fasadnya, di mana konsep rumah ini mereferensi dari model rumah Skandinavia. Rumah adalah tempat di mana kita berpulang, di mana kita berbagi canda dan tawa bersama keluarga. Oke, saya Sony Sutarsa undur diri. Untuk teman-teman semua mau renovasi atau bangun, hubungi nomor di bawah ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Stop Living Solution.